yang perlu untuk dibicarakan dengan PDIP tentang hal-hal ini kan. Kalau kemudian PDIP masih merasa kurang kursinya, mengambil kursi Nasdem, ya nggak usah bicara di media, bicara sama Pak Presiden saja, jangan ke media kan, supaya tidak gaduh begitu. Ya jadinya jangan mengadu Presiden dengan Nasdem, ya kan. Yang jelas kita tidak pernah membuat gaduh. Yang disampaikan oleh PD Perjuangan adalah hal-hal yang prinsip, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik. Dan kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR, sehingga etika politik harus dikedepankan. Tetapi reshuffle sepenuhnya kan menjadi hak presiden, menjadi hak prerogatif presiden. Ya, reshuffle itu kan domain dari presiden ya. Kapan beliau akan mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya itu sepenuhnya adalah domain dari presiden. Karena kita menganut sistem presidensial, maka menteri-menteri adalah pembantu dari presiden. Nah, maka kalau presiden inginkan hari ini reshuffle, ya semuanya ya harus bisa menerima itu, termasuk partai-partai isi dalam pendukung pemerintahan Pak Jokowi beserta Haji Ma'ruf Amin. Kena satu masalah mungkin masih belum terasa. Kena dua masalah mulai was-was. Kena tiga masalah mulai ragu. Kena masalah lain akhirnya mau tak mau jadi pesimis. Bayangan dan mimpi akan kesuksesan bersama Anies seolah buyar dan pecah berantakan. Nasdem hanya memikirkan enaknya ketika mengusung Anies, tapi tidak memprediksi faktor-faktor tak terduga lainnya. Optimisme di awal memang bisa bikin orang melayang ke langit dan lupa daratan. PDIP terima laporan perubahan sikap Nasdem usai deklarasikan Anies. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan evaluasi terhadap Kabinet Indonesia Maju bukan dalam rangka membuat gaduh. Menurutnya, pernyataan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang merupakan kader Partai Nasdem merupakan bentuk evaluasi. Menurutnya, ada etika politik yang harus dijaga oleh partai politik yang tergabung di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun PDIP berusaha menjaga kinerja kabinet dengan evaluasinya tersebut. Dalam forum yang sama, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut, seharusnya menteri-menteri dari Partai Nasdem mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Ia mengacu pada kinerja Mentan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dia menilai para menteri-menteri Nasdem kekinian sudah tidak cocok dengan apa yang diperjuangkan Jokowi di pemerintahan. Terlebih mengusung Anies yang kerap disebut sebagai antitesa dari mantan wali kota Solo itu. Nasdem sebut penggugat di MK agar pemilu coblos, partai bukan lagi kadernya. Wakil Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menegaskan, Yuwono Pintadi tak mewakili sikap partai soal gugatan Judicial Review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang dilayangkan Yuwono yakni menghendaki sistem pemilu 2024 kembali menerapkan proporsional tertutup atau hanya mencoblos gambar partai bukan nama caleg. Willy mengatakan status keanggotaan Yuwono di Nasdem sudah berakhir sejak 2019 lalu. Soal sistem pemilu, Willy menekankan sikap resmi Nasdem menolak proporsional tertutup kembali diterapkan. Willy mengatakan migrasi keanggotaan Partai Nasdem di EKTA sudah tertuang dalam surat edaran DPP Partai Nasdem pasca Kongres Partai Nasdem kedua tahun 2019. Menurut Willy, Yuwono tidak melakukan registrasi ulang keanggotaan sehingga dianggap mengundurkan diri. Willy menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah untuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Menurutnya, sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem yang sebelumnya yakni sistem proporsional tertutup. Yuwono gugat UU Pemilu sebagai kader Nasdem. Diketahui Yuwono menggugat UU Pemilu ke MK agar sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Permohonan itu telah didaftarkan ke kepaniteraan MK. Berikut data permohonan yang dikutip dari website MK Minggu 20 September 2022. Siapa penggugatnya? 1. Demas Brilian Wicaksono. 2. Yuwono Pintadi. 3. Fahru Razi.
4. Ibnu Rahmanjaya, 5. Rianto, 6. Nono. Mereka meminta pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup, di mana selama ini memakai proporsional terbuka. Pemohon menilai sistem proporsional terbuka di atas bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 22E ayat 3, dan pasal 28D ayat 1. Berikut diantara permintaannya. 1. Menyatakan frase dibuka pada tanggal 1. Menyatakan frase terbuka pada pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Menyatakan frase proporsional pasal 168 ayat 2 UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sistem proporsional tertutup. Resolve di depan mata, ditanya nasib Menteri Nasdem, Jokowi ditunggu saja. Resolve Menteri Kabinet Indonesia Maju sepertinya sudah di depan mata. Presiden Jokowi menjawab pernyataan anak media sosial perombakan kabinet yang dikabarkan bakal mendepak 2 Nasdem di kursi menteri. Mereka yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Meski demikian, Presiden Jokowi irit bicara saat ditanyai perihal tersebut, terutama soal nasib menteri dari Partai Nasdem. Entah apa maksud dari pernyataan itu, namun banyak pihak menduga resolve kali ini ada kaitannya dengan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai resolve kali ini murni persoalan politik ke Nasdem buntut pencapresan Anies beberapa waktu lalu. Menurutnya, resolve kali ini memang seakan-akan dikontekstualisasikan hanya untuk urusan pergantian menteri dari Nasdem, terutama setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres pilihan partai tersebut. Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, menurut pengamat politik ini, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman. Sebelumnya, Presiden Jokowi hanya tersenyum saat ditanya mengenai perombakan atau resolve Menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian berseloroh soal clue. Kemudian ketika diminta kisi-kisi menteri yang akan dicopot dari resolve kali ini, Presiden Jokowi malah berseloroh. Resolve sebelumnya diketahui terakhir Jokowi melakukan perombakan atau resolve Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu 15 Juni lalu. Dalam resolve Kabinet sisa masa jabatan periode 2019 sampai 2024 itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 5 pejabat baru. Kala itu, Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba di Istana Negara dalam rangka resolve Kabinet sisa masa jabatan periode 2019 sampai 2021. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik menggantikan Muhammad Lutfi. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, pernah menjadi Menteri Kehutanan era SBY dan Ketua MPR 2014 sampai 2019. 2. Hadi Djahjanto, Menteri ATR atau BPN.